Kita akan membahas tentang refleksi, yaitu pencerminan. Pertama-tama, kita harus memahami ya dan menghafal secara singkatnya, yaitu rumus-rumus pencerminan. Nah, di sini cerminnya, kemudian hasil dari cermin atau refleksinya. Yaitu pertama, titik X, Y, kita misalkan ya, kita akan refleksi terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan yaitu X, min Y. Kemudian titik X, Y kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan min X, Y. Kemudian titik X, Y kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan menghasilkan bayangan berupa Y, X. Kemudian titik X, Y kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, akan menghasilkan bentuk baru yaitu titik atau bayangan min Y, min X. Kemudian titik X, Y kita akan refleksikan terhadap sebuah garis. Di sini garisnya adalah X sama dengan H ya. Maka bayangannya akan menghasilkan 2H min X, Y. Nah, H ini nanti bisa diganti dengan angka. Kemudian titik X, Y kita akan refleksikan terhadap garis Y sama dengan K. K ini kita akan ganti dan angka. Maka akan menghasilkan bayangan, hasil refleksinya adalah X, 2K min Y. Nah, sekarang bentuk formula refleksi ya dapat kita tulis. Ibu ambil untuk refleksi di sumbu X-nya, yaitu titik P X, Y. Kita misalkan titik X, Y ini dengan titik P yaitu X, Y. Kemudian R ini adalah refleksi. Kita refleksikan terhadap sumbu X, akan menghasilkan bayangan yaitu P aksen berupa X, min Y. Ini salah satu contoh penulisan refleksi, penulisan atau rumus refleksi ya. Untuk Bu ambil contohnya di refleksi sumbu X. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Oke, kita akan menganalisis hasil bayangan dari titik C 1, min 2 jika direfleksikan terhadap A, refleksi terhadap sumbu X dan Y. Kemudian B, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang A ini ada dua perintah, yaitu kita akan refleksikan terhadap sumbu X dan kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Yang pertama, kita akan refleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan ingat kembali rumus yang tadi. Nah, ini patokannya. Oke, yang pertama adalah titik P. Ini adalah formula yang tadi saya tulis kembali. P, titik P, yaitu X, Y. Kita akan refleksikan R, refleksi sumbu X. Maka akan menghasilkan bayangan yaitu P aksen sama dengan X, min Y. Oke, bentuknya sama di sini ya. Nah, sekarang kita akan mengganti titiknya. Titiknya di sini X-nya 1, Y-nya min 2. Berarti kita ganti titik P ini dengan titik C 1, min 2. Nah, kita refleksi terhadap sumbu X akan menjadi bentuk X, min Y. X-nya tadi itu 1 ya. Oke, di sini tetap 1, kemudian di sini min Y. Oke, minnya tetap, Y-nya ini kita ganti dengan min 2. Berarti di sini C aksen atau bayangannya satunya tetap, minus 2, min jadinya plus, kemudian di sini plus 2. Jadi jawabannya adalah 1,2. Kemudian selanjutnya kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Oke, kita lihat di sini.
Kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y, titik awalnya X, Y akan menghasilkan min X, Y. Artinya X-nya ya akan menjadi negatif. Oke, titiknya di sini titik C, 1, min 2. Bayangannya akan menjadi min X, Y. Oke, di sini 1 berarti menjadi min 1 karena min X. Y. Y-nya adalah di sini min 2, berarti tetap di sini min 2. Jawabannya adalah min 1, min 2. Kemudian untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kita bisa lihat di sini juga. Saat kita refleksikan terhadap garis refleksi yaitu Y sama dan X, titik yang semula X, Y akan menghasilkan bayangan berupa Y, X. Artinya kita balik. X jadi Y jadi X. Berarti titik C 1, min 2 kita refleksikan R refleksi dengan garis Y sama dan X akan menghasilkan, kita balik dia, X jadi Y jadi X. Akan menghasilkan bayangan Y, X. Y ini adalah min 2 ya. Kita taruh di sini Y, X, X-nya di sini 1. Berarti jawabannya adalah min 2, 1. Selanjutnya kita akan menganalisis dengan koordinat kartesius. Pertama-tama kita akan buat koordinat kartesiusnya ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita akan buat titiknya di sini yaitu titik C 1, min 2, X-nya 1, Y-nya min 2, titik temunya di sini yaitu C 1, min 2. Perintah pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Artinya apa? Titik C ini kita akan cerminkan terhadap sumbu X ini. Ini sumbu X ya. Oke, sumbu X-nya yang menintang ini adalah sumbu X. Ini ada garis cerminnya dan ingat kembali ya. Sifat pencerminan adalah jarak titik dengan jarak bayangan ke cermin itu sama. Jadi titik C ini kita cerminkan terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan bayangan yaitu C aksen 1, 2. Jadi bayangannya itu tepat nanti di depan cerminnya juga, yaitu jarak jarak titik ke sumbu X itu adalah 2 langkah, otomatis jarak bayangan ke sumbu X itu juga 2 langkah. Kesimpulannya, jarak bayangan dan titik awal ke garis cermin itu sama. Kemudian perintah yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, titik C ini kita akan cerminkan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y, sumbu tegak ini sebagai cerminnya. Sumbu tegak sebagai cerminnya, otomatis posisinya itu akan ada di sebelah sini karena ini adalah cerminnya. Dan ingat bahwa jarak titik awal ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi jawabannya di sini adalah posisi bayangannya yaitu C aksen min 1, min 2. Kita bisa lihat titik C ini jarak ke sumbu Y yaitu hanya 1 langkah. Berarti jawabannya jarak bayangan ke sumbu Y juga itu 1 langkah. Nah, perintah yang ketiga. Oke, perintah yang ketiga ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang titik C yang awal ini 1, min 2 kita akan cerminkan dengan garis Y sama dan X. Nah, garis Y sama dan X itu bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah sebagai garis cerminnya. Ini sebagai cerminnya, otomatis titik C ini ya akan dicerminkan terhadap garis Y sama dan X, posisinya akan ada di kuadran kedua. Jadi jawabannya di sini bayangannya adalah yaitu min 2,1. Jarak titik awal ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, ini simulasi dengan menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan hasil refleksi terhadap suatu titik. Baiklah, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sampai jumpa.